Adapun materi kita pada hari ini yaitu munakahat dengan tema yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita menjelaskan apa itu ataupun pengertian menikah dalam Islam. Kemudian yang kedua menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan itu sendiri, serta kita menganalisis hukum-hukum tentang pernikahan yang berhubungan dengan baik atau buruk di dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, yang pertama kita lihat ketentuan-ketentuan hukum Islam di dalam pernikahan. Pertama adalah pengertian apa itu munakahat. Munakahat sering kita kenal itu adalah nikah. Namun munakahat berarti pernikahan, perkawinan atau menyatukan dua insan yang berbeda. Di dalam istilah syariat, di mana nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan janji di antara seorang lelaki dan perempuan serta menghalalkan hubungan sepasang kekasih tersebut demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari nakinya kita sama-sama, mungkin ada yang bisa membacanya, silakan. Oke, kita kasih plus untuk kawan kami yang bacanya. Ikuti Bapak sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Artinya, kita sama-sama baca artinya. Hai sekalian manusia, siapa manusia itu? Adalah kita. Bertakwa kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripadanya keduanya akan berkembang biak. Apa maksudnya? Adalah menciptakan pembuahan itu sendiri, laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan penyalahgunaan tersebut nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi itu gimana? Hubungan saling kekeraban kita, saling menyatu antara kita. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Untuk itu silakan kita melaksanakan pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian dikatakan oleh sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan-perbuatan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia bukanlah dari golongan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita lihat sama-sama bagaimana hukum nikah. Mungkin selama ini kita lihat hukum nikah itu wajib. Namun hal demikian kita lihat sama-sama hukum nikah ada 4. Yang pertama sunnah. Bagaimana dikatakan sunnah di dalam nikah? Bagi yang ingin menikah, bagi lelaki ataupun perempuan yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri daripada penzinahan ataupun hawa nafsu, walaupun tidak segera menikah. Kemudian yang kedua dikatakan wajib. Gimana dikatakan wajib seorang itu menikah? Bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Dalam arti apa? Nafsunya tidak tertahan, maka segeralah engkau menikah. Kemudian makruh menikah itu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Dia pengen menikah tetapi kemampuan lahiriah batinnya itu dia tidak mampu, maka makruh hukum nikah tersebut. Kemudian yang keempat, haram. Bagaimana dikatakan haram menikah? Bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan menikah. Bagaimana hal demikian?
seorang laki ingin menikah, sudah ada niat di mana ingin menjatuhi martabat seorang perempuan tersebut. Dalam arti, setelah menikah, saya ceraikan dia setelah mengambil harta bendanya. Maka hukum nikah tersebut haram. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim jelaskan, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah menikah, kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan diri sendiri. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, bagaimana dikatakan nikah hal demikian yang harus kita lakukan? Maka sebaik-baiknya kita menikah dalam keadaan sunnah. Kita lihat poin yang kedua tadi, di mana seorang lelaki itu telah mampu, telah berkewajiban, telah mampu menafkahi, telah mampu untuk melaksanakan segala sesuatu, maka sunnahlah sebaik-baik kita menikah. Kemudian kita lihat semuanya. Ini ada poster ratusan kasus pernikahan anak dilaporkan terjadi selama pandemi COVID yang kemarin. Sampai sekarang di Indonesia umumnya dan daerah kita Kabupaten Kumuh Provinsi Jambi, selain alasan menghindari zina, pernikahan anak juga didorong oleh faktor kesulitan ekonomi. Kita lihat, nikah muda stop. Kemudian masih anak jangan punya anak. Kenyataan realitas kenyataan itu terjadi. Kemudian untuk bagaimana tanggapan Anda ataupun siswa, silakan menanggapi selaku generasi muda, orang yang menikah muda. Baik, silakan siswa untuk menanggapi hal demikian. Bagaimana tanggapan siswa-siswi yang menikah muda itu benar? Kenyataan di poster di media massa sekarang banyak terjadi nikah muda yang menyebabkan hamilnya terlalu cepat. Oke, kesimpulan pada hari ini Bapak simpulkan, menikah bukan berarti perkara cepat atau tepat. Akan tetapi sebab ada tanggung jawab yang mengikat suami istri. Lanjut. Kemudian seorang istri harus pintar mengelola rumah tangga dan menjaga kehormatan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, seorang suami dituntut menafkahi istri dan anak-anaknya secara ikhtiar yang tidak melanggar syariat Islam. Kemudian yang keempat, namun demikian, di balik kesan yang tampak kelihatan berat tentang pernikahan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala segudang nikmat dan rahmat bagi mereka yang menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Oke, lanjut. Cuma itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, mungkin dapat menjadi pedoman untuk bahan ajar kita. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.